sambil menunggu saat berbuka yang masih lama, mari kita mengaji dulu. Dan saya akan mengangkat satu materi tentang Ashabul Qaryah. Apa Bu? Ashabul Qaryah. Ashabul Qaryah ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surat Yasin, surat ke-36. Ayatnya dimulai dari ayat 13. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahum mursalun. Artinya, dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ini artinya Bapak Ibu. Pertanyaannya, Ashabul Qaryah itu siapa dan di mana? Ashabu artinya penduduk Bapak Ibu, atau perkampungan. Tapi perkampungan di Indonesia, apalagi di Jogja, tentu beda dengan perkampungan di negeri Arab. Kalau kampung di tempat kita kan kecil-kecil, ada Sosro Menduran, Sosro Hiburan, Sosro Kusuman, Sosro Wijaya, kecil-kecil nih, jumlah kakaknya berapa? Kalau di negeri sana Bapak Ibu, perkampungan itu sama dengan kota atau negeri. Jadi besar negara itu. Kalau tempat kita kan RT RW, kelurahan, kecamatan. Nah, siapa yang disebut Ashabul Qaryah itu meliputi 4 wilayah: Roma, Al-Quds, Alexandria, Antioquia. Ini wilayahnya Ashabul Qaryah, penduduknya Ashabul Qaryah. Tapi dari 4 wilayah ini Bapak Ibu, yang menjadi pusat sentral pembahasan di surat Yasin ini adalah kota tua yang bernama Antioquia, yang dipimpin oleh seorang raja bernama Antikos bin Antikos. Di ayat ini disebutkan Allah mengirim utusan-utusan datang kepada mereka. Utusan itu nabi atau rasul, Di sini kalimatnya Allah mengirim utusan-utusan. Nek utusan-utusan itu setunggal napa kata? Kata lebih dari 1. Ini mestinya membuat perhatian bagi kita Bapak Ibu. Ada apa ini? Sampai-sampai Allah mengirimkan utusan-utusan. Padahal sebelumnya di suatu perkampungan kadang Allah hanya mengirimkan 1 nabi. Umatnya Nabi Nuh, Allah cuma kirimkan Nabi Nuh. Umatnya kaum Ad, Allah kirimkan Nabi Hud. Kaum Samud, Allah kirimkan Nabi Soleh. Kaum Lut, kaum Sodomi, Allah kirimkan Nabi Lut. Kaum Madian, Allah kirimkan Nabi Musa. Al-Aikah, Allah kirimkan Nabi Syuaib. Hanya 1. Kena musibah, pergi ganti nabi, kena musibah hijrah, pergi ganti nabi, terus begitu. Nah, Ashabul Qaryah ini Bapak Ibu tidak tanggung-tanggung Allah kirimkan utusan-utusan. Berarti utusan atau nabi yang dikirim tidak cuma 1.
Berapa Bapak Ibu? Saya lanjutkan dulu ya ayatnya. Id arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan. 2 dulu Bu. Lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Allah kirim lagi nabi lagi yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Berarti Allah mengirim 3 nabi untuk dakwah di negeri Antioquia. Coba Bu, enggak tanggung-tanggung ya. Biasanya satu ini kalau 3. Mesti ini kebangetan sekali umatnya ini. Umat Antioquia atau Ashabul Qaryah. Lalu kalau yang diutus 3 nabi itu nama-namanya nabi siapa saja Bapak Ibu? Berbagai sumber menyebutkan dengan nama yang berbeda, tapi orangnya sama. Jadi kita nggak perlu bingung Bapak Ibu, narasi boleh beda, tapi hakikatnya adalah sama. Misalnya di salah satu sumber mengatakan bahwa Allah mengirimkan 3 nabi ini, namanya Nabi Shodiq, Soduk, Shalom. Kemudian pendapat lain mengatakan bahwa 3 nabi ini adalah muridnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa punya murid 12 Pak, yang disebut kaum Hawariyun. Semuanya muslim. Saya ulangi, Nabi Isa punya murid 12, semuanya muslim. Jadi jangan keliru, semuanya muslim. Nah, dari 12 muridnya, Nabi Isa mengirim 3 muridnya yang semuanya juga Nabi untuk dakwah di negeri Antioquia. Siapa nama mereka? Di kitab lain namanya beda, tapi orangnya sama. Yaitu Nabi Sam'un, Nabi Yohana, dan Nabi Petrus. Kalau mendengar Petrus mesti pikirannya Bapak Ibu orang Kristen toh, padahal Muslim. Nanti ada ceritanya, tapi belakangan deh. Mudah-mudahan waktunya cukup. Jadi yang di dalam tafsir Ibnu Katsir namanya Shodiq itu sama saja dengan nama Sam'un. Yang namanya Soduk sama dengan yang namanya Yohana. Yang namanya Shalom sama dengan namanya Petrus. Di atas kula nggih jenenge Fathuddin Aziz, nang kono tundang Fathuddin, nang kono tundang Aziz, nang ngen kula mriko Tegal tundang Ortega, orang Tegal asli. Jenenge Katan itu panggilan. Kita terus dengan Pak nggih. Ngono nggih karo kok undang-undangan. Pak G singgah. Katan. Dan bagaimana cara Allah mengirim utusan-utusan ini? Proses Bapak Ibu tidak semuanya ketiga-tiganya dikirim. Bentar nggih, saya bacakan dulu ayat selanjutnya. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma mereka penduduk negeri Ashabul Qaryah menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ayat ini
Allah mengirimkan tidak langsung sekaligus ketiga nabi, tapi dua dulu, sebagaimana disebutkan di ayat 14 tadi, dua orang utusan. Kalau dua dulu berarti Nabi sinten, Pak? Sodik sama Soduk, atau Samun sama Yohana. Kali rapopo ya. Angel ini materinya angel ya. Kan kita taunya Nabi Isa, Musa, Ibrahim ya. Ya, itu nabi dan rasul ya, jumlahnya 313. Tapi kan jumlah nabi 124.000. Kalau kita mengenal 25 masih banyak yang belum kita kenal lagi. Nah, ini kita kenalkan nih Nabi Sodik, Nabi Soduk, Nabi Salum, Nabi Samun, Nabi Yohana, kayak wedok sendiri. Nabi Petrus. Allah mengirimkan dua nabi dulu. Dua nabi ini masuk ke negeri Antioquia lewat pintu utara. Di tengah jalan Bapak Ibu bertemu dengan seseorang sudah tua, buta, punya wajah tapi nggak ada matanya. Jadi lurus, hidung ada, mulut ada, telinga ada, matanya nggak ada, jadi lurus. Pernah berjumpa mboten Bu karo wong dereng nggih. Dua nabi ini menyapa assalamualaikum. Tentu saja orang ini tidak menjawab karena ternyata beda agama. Bahkan mungkin belum beragama karena tidak menjawab. Lalu orang ini mengatakan karena diminta nih, didakwai oleh dua nabi ini agar masuk Islam, agar beragama, menjadi orang beriman. Tapi orang tua ini mengatakan, sembuhkan aku dari penyakitku dulu, nanti aku akan ikut agamamu, kata orang tua ini. Lalu dua nabi ini mencoba menyembuhkannya, karena memang muridnya Nabi Isa. Nabi Isa punya mukjizat apa Bu? Banyak ya, menyembuhkan penyakit, menghidupkan orang yang sudah meninggal. Nah karena muridnya Nabi Isa, maka juga punya kemampuan atas izin Allah. Lalu mengambil lempung, lempungnya digulung-gulung. Jadi dua bulatan, terus ditempelkan di wajahnya orang tua tadi. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba sempurna, punya dua mata, punya penglihatan. Ini mukjizat Allah berikan kepada muridnya Nabi Isa, yaitu Nabi Sodik dan Nabi Soduk, atau Nabi Samun dan Nabi Yohana. Sesuai dengan janjinya tadi, karena sudah disembuhkan, diberikan mata, lalu masuk ke dalam agama dua nabi ini, menjadi orang beriman. Lalu tanya dua nabi ini, kamu tinggal di mana? Tentu saja tidak menjawab sosro di Quran. Jawabannya kita Antioquia, di satu desa ujung kota. Lalu diantar pulang. Ternyata Bapak Ibu, orang tua ini juga punya putra. Putranya juga sakit lepra, kusta, dan orang tua ini minta disembuhkan. Karena tadi tahu bisa membuat mata juga. Atas izin Allah, anaknya pun disembuhkan pula. Nah dari sini Bapak Ibu, beritanya mulai menyebar, Pak. Orang-orang pada tahu ini ada dua pendatang hebat, punya ilmu sihir, dapat menyembuhkan penyakit, yang tidak punya mata bisa punya mata. Sampai terdengar ke istana raja, maka raja juga memanggilnya untuk mengobati anaknya raja, Pak, putra mahkota, karena sakit. Bahkan ada juga yang meninggal, sudah 1 minggu belum dikubur, minta dihidupkan lagi. Atas izin Allah, karena mukjizatnya muridnya Nabi Isa, dua nabi ini mampu menghidupkan kembali.
Bapak Ibu, kira-kira kalau ada orang seperti itu dapat menghidupkan orang sudah meninggal, menyembuhkan berbagai macam penyakit, di sosro di Quran wonten, perasaane panjenengan pripun? Seneng mboten? Kudune seneng nggih. Iya ora kabeh lho, Bu. Dokter ora seneng lho. Apa dokter ora payu iki. Sama Bu, ternyata di negeri Antokia dua orang ini banyak menyembuhkan penyakit, berhasil menghidupkan orang mati. Tidak semuanya senang, bahkan timbul curiga. Ini mesti bukan orang biasa ini. Ini nggak main-main ini. Bisa sihir, wah luar biasa punya kekuatan. Jangan-jangan kamu nabi. Konangan Pak kalau dua orang ini ternyata nabi. Bapak Ibu, negeri Antokia bukan negeri main-main. Negeri yang pintar pula, penduduknya cerdas cerdas dan punya pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman pahit. Negeri Antokia banyak mengenal nabi-nabi terdahulu yang umatnya banyak ditimpa musibah. Umatnya Nabi Nuh ketika ingkar kepada Allah diterpa banjir bandang terbesar pertama di dunia. Umatnya Nabi Hud ketika ingkar kepada Allah dikirim awan panas, wedus gembel yang kecepatannya luar biasa, semuanya terbakar. Umatnya Nabi Soleh ingkar kepada Allah disambar petir berkali-kali sampai semuanya mati. Umatnya Nabi Lut ketika ingkar kepada Allah, buminya dijungkir balikan dan sekarang menjadi laut mati. Dan begitu umat-umat yang lain, negeri Antokia tahu semua kalau kedatangan Nabi menurut negeri Antokia pasti mendatangkan musibah. Padahal dulu Bapak Ibu, musibah yang diturunkan atas umatnya Nabi Nuh ya salah umatnya, bukan Nabi Nuh. Nabi Nuh mengajak kebaikan, kembali ke jalan yang benar. Tapi setiap Nabi Nuh ceramah, memberikan pelajaran, anaknya pengajian, yang mendengarkan pada ditutupi telinganya pakai tangan. Jadi dulu Nabi Nuh mengajarkan pengajian, umatnya itu telinganya ditutupi. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Itu umatnya Nabi Nuh. Maka Allah marah, terus ditimpa banjir bandang besar, hangus semuanya. Tapi menurut orang-orang Antokia yang salah Nabi Nuhnya mendatangkan musibah. Padahal mereka yang ingkar kepada Allah. Umatnya Nabi Syuaib Bapak Ibu ditimpa musibah itu juga mendustakan Rasul. Tiap Nabi Syuaib ceramah memberikan pelajaran, mereka juga tidak menghormati, tidak menghargai posisi duduknya, seperti meremehkan. Ngaten Bapak Ibu, aku nggih tak contohkan niki umatnya Nabi Syuaib nek ana pengajian, aku nggih Jumatan. Iya jane padha wae Jumatan pengajian. Jadi nek khotbah niku umatnya Jumatan dulu. Tangannya memeluk kedua kakinya, kepalanya dimasukkan ke antara dua kaki. Ini kalau mboten sakit tadi. Harus kelemon. Tengah gede niku. Niku umatnya Nabi Syuaib. Betul mboten nggih? Alhamdulillah betul. Tapi kadang kita lihat Bu, pas Jumatan, jangan mboten ketone pas Jumatan kula kan khotib kan dhuwur. Kadang ada yang seperti itu. Ya saya ingatkan, mudah-mudahan tidak seperti umatnya Nabi Syuaib. Umatnya Nabi Hud, ini wonten iki. Ngapunten nggih. Nek kula memaafkan enggak apa-apa. Itu nek diceramahi ana pengajian khotbah Jumat niku do slonjor ngapunten ngaten. Lendean. Ana sing tiba. Niku umatnya Nabi Hud. Kali kula mboten napa pun terus kemawon apa. Kula critake biyen Nabi Hud mboten kersa dadi nesu. Nek kula mboten nesu ora apa. Iki mangke dosa kali nggih. Ganti rugi. Niku umatnya Nabi Hud.
Datang musibah yang disalahkan Nabi Hud, padahal umatnya aja yang nggak nurut. Nah, maka sekarang datang dua nabi negeri Antioquia, jangan-jangan musibah lagi ini. Walaupun dua nabi ini punya prestasi menyembuhkan penyakit, yang membantu orang, tapi dicurigai. Orang-orang Antioquia tidak suka nanti kalau datang musibah. Maka tadi mengatakan kamu hanya orang biasa, kamu itu pendusta. Coba Nabi diuraikan sebagai pendusta. Saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusan kepadamu. Kata dua nabi itu, boten kula niki nabi hanya menyampaikan saja. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin, dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Tapi penduduk mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh jika kamu tidak berhenti dakwah terus, ceramah terus, niscaya kami rajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Jadi umatnya malah menantang, malah ngancam, pergi